Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomor 85 halamannya 104, yang pakai kitab halamannya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hatta idza syamsun badat karumaihina shalla li isyraqin wa qur'anan tala hizban fa'aktaro bitti'azin ma'adabin wa huduri qalbin khashi'an wa murattila. Hatta idza syamsun badat karumaihina, sampai ketika matahari telah terbit, telah muncul. Karumaihina, seperti tombak, tingginya matahari udah setombak. Shalla li isyraqin wa qur'anan tala, maka dia kerjakan sholat sunnah isyraq dan membaca Al-Quran. Jadi kemarin sebelumnya kan kita bahas begitu habis subuh kita diperintahkan untuk jangan ngobrol, tapi kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak zikir yang kita terima dari mursyid kita, memperbanyak zikir thariqah sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, kita sholat sunnah isyraq, habis itu baca Quran. Jadi dari habis subuh itu kita banyakin dah zikir thariqah tuh, la ilaha illallah sampai matahari terbit. Lumayan lama juga udah enggak? Kalau subuh 4:30, terbitnya itu jam 6. Main dah 1 jam dapat bahasa 2.000 mah itu. Hah? Iya, catatannya kalau agak pulas. Gitu. Sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, kita langsung kerjakan sholat sunnah isyraq. Habis sholat sunnah isyraq 2 rakaat langsung baca Quran. Catatannya ini kalau yang emang kagak punya kerjaan, nggak kerja. Kalau emang kayak Pak Ridwan yang emang melek berangkat, nah kalau zikirnya sampai matahari terbit, belum termandinya, belum tersiap-siapnya, telat mulu ke kantornya. Ini kalau kayak sesat diri gitu, yang emang ngapain itu kayak Bang Ajudin yang mempunyai usaha dewek, bukanya juga ongkoh jam 10 pagi gitu. Ya udah, habis subuh zikir thariqah sampai matahari terbit, habis itu sholat sunnah isyraq, baru baca Quran. Hizban fa'aktaro, 1 hizib atau lebih banyak. 1 hizib itu di atas 1 ain. 1 hizib itu biasanya di Al-Quran itu ada tandanya tuh, tulisan di sampingnya hizbun gitu. 1 juz itu terdiri dari 8 hizib. Kira-kira 1 hizibnya itu 3 lembar, 3 halaman, itu 1 hizib. 1 hizib atau lebih. Hizban faktar, 1 hizib atau lebih. Biasanya berapa lembar Bang Ibul kalau baca habis subuh?
biasanya? Satu surah, kulhu doang gitu. Anjurannya satu hizib. Kalau sholat kan pakai ukurannya ain, karena ain itu tandaan buat ruku, pakainya ain. Kalau baca Quran lagi di luar sholat itu tandaannya pakai hizib. Nanti dilihat di pinggiran Qurannya tuh ada tulisan hizib. Itu tadi tuh satu juz itu terdiri dari 8 hizib. Makanya kalau habis sholat baca 2 hizib itu sehari semalam itu dapat 1 juz. Kalau habis sholat baca 2 hizib, 2 hizib itu sekitar 5 atau 6 lembar, 6 halaman. Apanya? Apal apanya? Apal. Lah kagak kok aja ngiat Quran. Kok ngapal? Ngapain pakai ngapal? Enggak, ini mah habis sholat sunnah isyraq, begitu kelar salam, kan tadi habis subuh kita zikir thoriqoh sampai terbit matahari. Habis itu sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Setelah itu baca Quran 1 hizib atau lebih. Bukan pas lagi sholat isyraqnya, bukan. Habis sholat sunnah isyraq baca Quran. Hah? Sambil ngopi. Kalian mau bener sambil nyarap. Gimana bacanya? Ya ngapa-ngapa. Udah 1 hizib atau lebih. Bitti'azin, dengan mengambil pelajaran darinya, dengan merenungkan maknanya, ma'adabin, disertai adab-adabnya, wa huduri qalbin, dan hadir hatinya, khosyi'an, dalam keadaan khusyuk, wa murattilan, dan membacanya dengan tartil. 1 hizib pun bacanya jangan buru-buru, tartil, direnungkan maknanya, hadir hatinya, dan dengan penuh adab. Gitu. Bacanya tuh 1 hizib. Hatta tafri'iyatun. Kalimat hatta itu huruf tafri'iyah. Wal mufarra'u alaihi mahdhufun, dan mufarra' alaihnya itu dibuang. Ai wala yazalu, itu mufarra' alaih, yang usah didalamin ya, itu istilah nahwu soalnya kita nggak pada paham. Ai wala yazalu mustagilan bil wirdi ila tulu'i syamsi. Artinya dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan membaca wirid sampai terbitnya matahari. Tadi begitu habis sholat subuh kita terus baca zikir thoriqoh sampai terbitnya matahari. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. 165 aja berat Bang Ibu ya. Gimana sampai terbit ini? 165 gua kadang-kadang lewat mulu, ini gimana mau sampai terbit? Fa'idha tola'at karomhin sholla rok'atail isyraqi bi ayatil isyraqi,
Lalu ketika terbit matahari, sekedar tombak ukuran terbitnya, sholat rokaatil isyraqi, dia kerjakan sholat 2 rakaat isyraq bi ayatil isyraqi, dengan membaca ayat isyraq. Jadi habis Fatihah itu bacanya ayat isyraq kalau hafal. Yaqra'u fil ula ba'dal fatihati, dia baca pada rakaat pertama setelah Fatihah, Allahu nurus samawati wal ard matalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsas hunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amtala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Rakaat pertama ayatnya itu ayat isyraq. Dia rakaat pertama kalau hafal. Kalau kagak ya udah kul aja udah. Kul ya kulhu kalau enggak hafal. Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahayanya itu seperti kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tabung yang di dalamnya terdapat lampu, terdapat lentera. Seperti lubang yang tidak tertembus, di dalamnya ada lentera. Al-misbahu fi zujajah, lentera itu berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, kaca itu seakan-akan seperti bintang yang berkilau. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari minyak pohon yang penuh keberkahan. Zaitunatin, yaitu minyak zaitun. La syarqiyyati wala gharbiyatin, tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Yakadu zaituha yudhi'u, seakan-akan hampir-hampir saja minyak itu bercahaya, bersinar, walau lam tamsas hunar, meskipun dia tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa yadribullahul amtala linnas, dan Allah memberikan contoh-contoh kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya, ntar lihat aja terjemahannya di Quran terjemah tuh, surah An-Nur ayat 35. Wa fitaniyati, dan pada rakaat yang kedua, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asoli. Fi buyutin, di rumah-rumah, adinallahu, yang mengizinkan oleh Allah, an turfa'a, untuk ditinggikan, wa yuzkara, dan disebut, fiha, padanya, ismuhu, namanya, yusabbihu lahu fiha, dia bertasbih kepadanya di rumah itu, bil guduwi wal asol, di waktu pagi dan waktu sore. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi, seseorang yang tidak dibuat lalai oleh
perdagangan dan tidak dibuat lalai oleh jual beli dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis sholati dan mendirikan sholat, wa itaiz zakati dan membayar zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu berguncang padanya semua hati dan penglihatan dan pemikiran dan pikiran. Absor itu bisa diartikan pandangan, bisa diartikan pikiran ya. Kayak ulil absor itu orang yang punya pemikiran gitu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa diduga-duga. Udah tuh, itu dua ayat kalau kita mengerjakan sholat sunnah isyraq. Kalau Pak Guru sholat duha bacanya apa Pak Guru? Kalau sholat duha, duha mal nasroh. Iya. Udah tuh. Kalau ngerjain wala taltafitu hal sholatul isyraqi hiya sholatud duha au ghairuha. Wala taltafitu, dan mereka tidak peduli, hal sholatul isyraqi hiya sholatud duha au ghairuha, apakah sholat isyraq yang dimaksud di sini adalah sholat duha atau yang lainnya. Soalnya tadi bahasanya matahari sudah terbit sekedar tombak. Tuh, kalau sudah tombak itu sekitar jam 9-an gitu. Kalau jam 9 itu berarti duha, bukan isyraq gitu. Cuma sampai terbit matahari aja kita belum tentu kuat, apalagi kalau sampai jam 9. Zikir thariqahnya sampai jam 9. Habis pada doang kagak kerja. Hah? Waktalatu. Pakai pak. Ya boleh, waktalapu juga boleh. Kalau waktalapu berarti artinya berbeda pendapat, dan mereka berbeda pendapat apakah sholat isyraq di sini maksudnya adalah sholat duha atau sholat lainnya. Dhahaba ba'duhum ilal awwali, maka sebagian ulama berpendapat kepada pendapat yang pertama. Ya karena tadi bahasanya itu sekedar tombak, maka yang dimaksud di sini adalah sholat duha gitu. Menurut pendapat sebagian ulama. Wa ba'duhum ilatani, dan sebagian yang lainnya berpendapat kepada yang kedua, itu beda dengan sholat duha. Pokoknya sholat isyraq ini mah bukan duha, bukan. Wa alaihi jaron nazimu, dan kepada pendapat ini penyusun syair ini berpendapat, li'annahu dzakara sholatal isyraqi, karena beliau menyebutkan di sini sholat isyraq. Wa sayuzkaru sholatud duha, dan nanti akan disebutkan juga tentang sholat duha. Menurut tuan pengarang ini dua hal yang berbeda. Sholat isyraq ya isyraq, duha ya duha gitu.
Udah tuh. Ya kalau bisa jangan sampai ditinggal kalau bisa. Jadi mulainya dari subuh. Apalagi kalau dulu sama Buya kita diajarin dari mulai habis azan subuh, terus qobliyah subuh, habis itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100, habis itu salat subuh, udah habis itu zikir thariqah dah sampai terbit matahari, habis itu baru salat sunnah isyraq. Itu banyakan lagi amalannya. Penyakitnya kadang-kadang kan buru-buru itu Ya emang penyakit kita semua kok ngaji. Kita akuin aja udah yang penyakit kita itu. Yang pertama ongkoh subuhnya udah 5:30. Soalnya dulu pas ngaji Buya begitu katanya, salat subuh afdolnya ketika langit sudah mulai menguning, ya 5:30. Udah tuh. Emang penyakit kita semua kok Haji. Jangankan yang subuh emang lagi ngantuk-ngantuknya, yang lagi seger-segernya kayak maghrib itu aja wiridnya kelewat mulu. Depan kan lagi seger-segernya. Kan dulu sama Buya dijelasin tuh tingkatan beratnya sholat. Yang pertama itu paling berat subuh, yang kedua isya, yang ketiga asar, yang keempat zuhur, yang kelima maghrib. Maghrib itu paling enteng. Itu aja sholat yang paling enteng, wiridnya tetap aja kelewat mulu. Paling enteng padahal, apalagi subuh yang paling berat. Tapi alhamdulillah kalau Ma'ajudin sih habis subuh dia biasanya udah rutin beli nasi uduk. Kalau dulu di sini santri tuh sama Buya habis subuh udah mulai baca waqiah, habis itu baca sholawat kamilah 11. Itu waqiah hanya 1, kamilahnya 11. Pokoknya sampai matahari terbit gitu. Habis itu ngaji dah. Gitu. Dulu sama beliau tuh. Dan memang itu waktu yang paling mulia, makanya jangan sampai dibiarin kosong waktu habis subuh itu. Summa idza faragha minas sholatil mawqurati tala Qur'anan hizban wahidan au aktaru. Kemudian ketika dia telah selesai mengerjakan sholat yang disebutkan, dia baca Quran 1 hizib atau lebih banyak dari itu. 3 lembar atau 5 lembar dah. Itu 2 hizib itu 5 lembar. Kan kalau setiap habis sholat 5 lembar, sehari semalam 1 juz tuh. Berarti sebulan hatam. Gitu. Kalau seharinya 1 juz. Fahuwa mukhayyarun fi dzalika. Maka dia diberi pilihan tentang hal tersebut. Silakan aja, terserah aja. Mau bacanya 1 hizib atau lebih ya silakan aja. Tergantung kitanya, kita memilih yang mana. Yang penting rutin gitu. Yang penting rutin. Biar sedikit tapi rutin. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling amal perbuatan yang paling Allah suka itu perbuatan yang rutin, yang dawam, meskipun sedikit, yang rutin.
Wa takunu qira'atuhu bitti'azin biha, dan jadikan membaca Al-Quran itu bitti'azin biha, dengan merenungkan maknanya, dengan mengambil pelajaran darinya. Wala yuhsalu illa bitadabburi fiha, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan merenungkan bacaannya. Kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu kalau kita renungkan bacaannya dan kita renungkan maknanya, baru bisa. Udah tuh, mendingan baca satu hizib dengan direnungkan maknanya daripada satu lembar tapi kagak direnungkan maknanya. Nah, dengan itu Bang Ipul, direnungkan bacaannya. Wa takunu aidan muttasifan bil adabi fiha, dan keadaan dia juga menerapkan adab-adab di dalamnya. Bi an yasuna jawarihahu minal abati halal qiraati, dengan bahwa dia jaga anggota badannya kelewat ya? Kelewat. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la khaira fi ibadatin la fikha fiha wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak ada kebaikan di dalam ibadah yang tidak disertai ilmu. Wala fi qiraatin la tadabbura fiha, dan tidak ada juga kebaikan di dalam membaca Al-Quran, di dalam bacaan Al-Quran yang tidak direnungkan maknanya, yang tidak ada tadabbur di dalamnya. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya, dan tidak ada kebaikan pula pada bacaan Al-Quran yang tidak ditadaburkan maknanya. Dah. Lagi-lagi ya, sebenarnya bukan cuma Al-Quran doang, semuanya. Kalimat-kalimat zikir, kalau dibaca mulutnya doang, la khaira fihi, harus dengan khusyuk dan tadabbur. Wa takunu aidan muttasifan bil adabi fiha, dan keadaannya dia juga menerapkan adab-adab di dalamnya. Bi an yasuna jawarihahu minal abati halal qiraati, yaitu bahwa dia jaga anggota badannya dari melakukan hal yang sia-sia ketika membaca Al-Quran. Apa Ustaz? Hal yang sia-sia. Lagi baca Quran garuk-garuk begini. Aman tak? Apalagi lagi baca Quran pakai ngupil gitu. Mencetin kaki gitu. Itu dia jaga anggota badannya dari hal yang sia-sia ketika membaca Al-Quran.
Udah tuh. Ya pokoknya duduknya yang mantep gitu. Jangan apa tangannya dijaga, jangan sampai ngapain aja di tangan ketika baca Quran. Kayak kita zikir aja dah, zikir kan silanya jejek tuh, nggak ngapa-ngapain. Wa yakunu ala taharatin mustaqbilan lil kiblati, dan keadaannya dia dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Wa an yalbasa an zofa tiyabihi, dan dia mengenakan pakaiannya yang paling bersih. Dalam sebuah ibadah juga begitu ya. Dalam sebuah ibadah gunakan pakaian yang paling bersih, yang paling cakep. Wa yalbasa an zofa tiyabihi. Wa an yata'ammama, dan dia kenakan sorban. Wa yatatoylasa. Apa Ustaz? Toylasun apa? Peci. Hah? Apa? Apa Ustaz? Apanya? Beda lah imamah sama toylasah mah. Bahwa dia mengenakan sorban dan memakai peci, memakai kopiah. Kayak foto Buya dulu, pakai sorban, pakai peci, atau enggak pecinya apa sorbannya taruh di sini, di atas peci sorbannya, atau enggak sorban dulu baru pakai peci. Itu namanya ya ta'ammama wa ya tatoylasa. Kalau dulu kan sorban temennya eagle bisa dia. Ini kalau nggak ada eagle-nya ya udah sorban sama pecinya buat ngiket itu sorbannya. Wa ayyakuna ma'a huduril qalbi, dan bahwa keadaannya itu disertai hadirnya hati. Bihaitu yub'idu anhu haditan nafsi, sekiranya dengan hadir hatinya dia bisa menghilangkan dari dirinya bisikan-bisikan nafsu. Ya jangan sampai baca Quran sambil mikirin apa aja. Makanya diiringi dengan hadirnya hati. Jangan sampai kayak sesat diri, lagi ngajin kuburan, lagi baca Quran kacing mesen mie. Kalian atuh ya begitu. Baca Quran di kuburan kacing mesen mie. Jangan sampai tuh. Dan semuanya juga zikir juga begitu. Dengan hadirnya hati mudah-mudahan itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan nafsu. Jadi kagak ngawur zikirnya, fokus. Wa ayyakuna khosyian, dan bahwa keadaannya itu khusyuk, semangat. Ka'annahu yaqra'u 'alallahi, seakan-akan dia membaca Quran itu di hadapan Allah.
wa huwa nazirun ilaihi, dan Allah memandang kepadanya, melihat kepadanya, wa mustami'un minhu, dan mendengarkan bacaannya. Jadi ketika kita baca Quran, kita tanamkan di hati kita bahwa kita ini baca Quran di hadapan Allah, Allah lagi ngeliatin kita, Allah mendengarkan bacaan kita. Kayak kita lagi sholat diajarin dulu sama guru kita kan begitu. Tanamkan keyakinan bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah. Makanya karena bacaan kita dilihatin sama Allah, didengerin sama Allah, bacanya kagak berani buru-buru, bacanya tartil, khusyuk, nggak berani macem-macem, gitu. Kagak apa jadi garukin. Karena kita bacanya lagi di depan Allah. Ya kayak orang lomba aja, lomba kori gitu. Karena emang lagi dinilai sama juri, dia berusaha tampil semaksimal mungkin karena lagi dinilai sama juri gitu. Didengerin sama juri bacaannya. Ya, kudunya dalam semua ibadah kita ya begitu. Sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, seakan-akan kita ini di hadapan Allah. Allah lagi ngeliatin kita, Allah mendengarkan apa yang kita baca. Gitu. Makanya nggak berani asal-asal ngerjainnya. Kudunya tuh kemudian kudunya. Au ka'annallaha yatakallamu ma'ahu, atau seakan-akan Allah sedang berbincang dengannya. Wa yukhatibuhu bi in'amihi wa ihsanihi, dan berbicara dengannya dengan limpah